Rekan-rekan, zaman sekarang kita sebagai pemilik bisnis itu sangat mudah sekali dalam akses pendanaan atau permodalan. Tapi banyak juga pemilik bisnis yang gagal. Kenapa? Karena mereka mengakses permodalan dari pinjaman cepat. Nah, pinjaman cepat ini merupakan salah satu bagian dari fintech namanya atau financial technology. Di mana fintech ini adalah teknologi keuangan yang memungkinkan kita dalam mengakses permodalan itu lebih cepat, lebih mudah, dan tanpa administrasi yang ribet. Tapi, kamu harus hati-hati. Kenapa? Karena fintech ini berat dua mata pisau. Dia bisa dapat menjadi resource untuk mempercepat pertumbuhan bisnis kamu, atau bisa jadi buang waktu kalau kamu nggak berhasil menghitungnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas the dark side and the bright side of pendanaan digital. Ayo kita bahas. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel Propreneur. Rekan-rekan, perkembangan teknologi saat ini itu berkembang sangat cepat. Dan inovasi digital itu bahkan memaksa kita untuk merubah pola kita dalam pengelolaan keuangan. Dulu mungkin serba manual gitu ya, belanja di kaki lima tuh harus bawa uang cash. Bahkan saya pribadi nih udah nggak pernah lagi narik uang cash di ATM, jarang. Udah dalam hitungan jari lah, sebulan itu mungkin sekali atau dua kali. Kenapa? Karena di kaki lima aja sudah pakai cashless transaction, mereka udah pakai kris segala macam gitu ya. Bahkan ada tuh yang lucu nih di salah satu langganan bakso saya di pinggir jalan di daerah Bandung. Bahkan ada suara kayak ada suara Jokowi gitu ya, telah diterima uang 30.000 pakai suara Jokowi gitu ya. Itu salah satu inovasi yang cukup lucu juga gitu. Nah, sekarang itu bahkan juga ada yang namanya cryptocurrency, ada yang namanya NFT, cashless transaction tadi gitu ya. Perubahan pola ini membentuk suatu ekosistem baru, itu namanya fintech atau financial technology tadi. Nah, salah satu item yang ada di dalam fintech ini ada yang namanya fintech lending. Di mana fintech lending ini adalah sebuah inovasi yang memungkinkan kamu untuk mengakses permodalan atau pendanaan dengan cara yang jauh lebih cepat. Fintech lending ini mungkin sederhananya adalah sebuah pinjaman online yang berbasis teknologi. Mungkin simpelnya begitu. Nah, dulu pada saat kita mengajukan pinjaman ke bank gitu ya, kita harus melengkapi setumpuk dokumen. Kemudian harus melewati proses verifikasi. Kemudian ada yang namanya site visit lah. Ada juga yang mempersyaratkan untuk harus ada agunan dan segala macam gitu ya. Nah, kemudian hadirlah fintech lending ini, di mana dengan fintech lending ini secara proses dia lebih cepat. Administrasinya lebih fleksibel dan lebih mudah gitu ya. Seakan-akan itu mereka sangat percaya sama kita gitu ya. Pertanyaan paling besarnya adalah, emang iya mereka nggak pegang data kita sama sekali? Jawabannya rekan-rekan adalah nomor handphone. Kenapa? Karena nomor handphone kita itu saat ini sudah menjadi identitas keuangan baru. Nah, kita akan bahas. Kurang lebih ada 3 item yang menyebabkan kenapa nomor handphone kita bisa menjadi identitas keuangan baru. Yang pertama, nomor handphone itu sebagai identitas unik digital. Sekarang, hampir seluruh kegiatan aktivitas kita itu dilakukan di handphone. Mulai dari media sosial, kemudian ada yang namanya transaksi e-commerce, e-wallet gitu ya, dan lain sebagainya kita lakukan di handphone. Sehingga perilaku yang kita lakukan itu membentuk yang namanya sebuah big data. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor handphone kita itu sebagai behavioral data. Nah, nanti begitu teman-teman mengajukan fintech nih, teman-teman akan diminta untuk memberikan akses kepada mereka ke big datanya kita. Nah, semua akan terekam tuh, semua aktivitas teman-teman mulai dari medsosnya tadi, kegiatan belanjanya, dan lain sebagainya, itu akan membentuk yang namanya sebuah behavioral perilaku gitu ya, akan merekam. Oh, berarti nanti si Anu biasanya begini dan lain sebagainya. Kalau kita kasih gambaran mungkin kayak gini rekan-rekan. Jadi, ada nomor handphone kita. Nomor handphone kita, kemudian di dalam nomor handphone itu kita melakukan semua aktivitas digital. Ya tadi, medsos, e-commerce, e-wallet, transaksi belanja, dan lain sebagainya, kita lakukan aktivitas di dalam handphone kita. Kemudian, semua aktivitas ini akan terekam di dalam yang namanya big data.
Jadi semua aktivitas tadi disimpan nih dalam big data. Kemudian setelah itu ada yang namanya AI sama algoritma gitu ya. Nah, ketika teman-teman memberikan akses kepada mereka ke dalam big datanya kita, mereka dapat mengolah data ini, kemudian membuat profiling finansialnya kita. Mereka dapat memprofile, oh si Anu kemampuan belanjanya sekian, biasa berbeli ini, dan lain sebagainya. Sehingga dari situ mereka dapat memetakan kredit scoringnya kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nomor handphone sebagai tools untuk verifikasi dan keamanan. Nomor handphone kita itu akan dipakai rekan-rekan untuk proses verifikasi OTP, kemudian tanda tangan digital, serta fitur-fitur keamanan lainnya. Sehingga tanpa nomor handphone yang aktif, rasanya sangat mustahil teman-teman dapat mengakses yang namanya pendanaan digital. Nah, sekarang kita akan bahas nih keuntungan kenapa sih kita harus pakai fintech lending gitu ya. Yang pertama tadi dia lebih cepat dan persyaratannya lebih ringan. Kenapa? Kita sudah bahas sebelumnya. Semua aktivitas digital kita itu akan direkam gitu ya, dan mereka akan dapat mengakses sehingga mereka dapat dengan mudah memetakan pola perilaku keuangan kita, sehingga kredit skornya juga bisa lebih cepat untuk didapatkan. Nah, itu yang membuat prosesnya bisa lebih cepat. Yang kedua, dia dapat menjadi alternatif ketika pengajuan pinjaman kita ditolak oleh bank. Nah, biasanya bank itu lebih selektif, terutama untuk UMKM dan bisnis menengah. Kenapa? Ya UMKM dan bisnis menengah pasti resikonya lebih tinggi gitu ya. Dan biasanya UMKM itu terutama biasanya jarang yang sudah memiliki laporan keuangan yang rapi. Nah, yang ketiga itu akan memaksa dan mendorong kita untuk punya aktivitas digital dan laporan keuangan yang rapi. Kenapa? Karena tadi itu jadi syarat nih ya, aktivitas digital, kemudian laporan keuangan yang rapi itu menjadi salah satu persyaratan. Itu akan membentuk pola kita akan terbiasa membuat laporan keuangan yang rapi. Kita akan masuk ke sesi yang lebih serius nih. Kenapa? Karena kita akan bahas do's and don'ts-nya sebelum kamu mengajukan fintech lending atau pendanaan digital. Kami harus himbau rekan-rekan semuanya, ketika kamu ingin mengajukan fintech lending, ajukanlah itu untuk permodalan bisnis, bukan untuk kegiatan konsumtif. Kenapa? Ketika kamu ajukan untuk permodalan bisnis, ada return yang diharapkan gitu ya, walaupun returnnya nanti harus kita hitung dulu, masuk nggak hitungannya gitu ya. Nah, sehingga kami berikan kurang lebih ada 3 rambu-rambu deh, minimal banget yang harus kamu perhatikan sebelum kamu mengajukan fintech lending. Satu, terkait dengan perizinannya dan legalitas dari fintech lending yang akan kamu ajukan. Itu gampang, kamu tinggal cek di websitenya OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Di situ biasanya terdaftar tuh fintech lending mana yang sudah mendapatkan izin gitu ya. Kamu bisa cek di OJK. Itu satu. Yang kedua, baca dengan detail bunga, biaya, dan semua persyaratannya. Kenapa? Ini penyakit umum orang Indonesia nih, malas baca gitu ya. Karena saking cepatnya dari proses pengajuan hingga approval, itu kadang-kadang membuat orang lalai dalam membaca dengan detail. Sehingga kadang-kadang ada biaya-biaya yang tersembunyi gitu ya, ada denda lah, ada biaya administrasi lah, dan lain sebagainya, itu tidak terdeteksi. Kenapa? Karena nggak dibaca gitu ya. Sehingga kami sangat menghimbau kamu untuk membaca seluruh persyaratannya sekecil apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting, karena pengajuan pendanaan digital ini memiliki resiko yang sangat tinggi. Sebelum diajukan, kamu harus melakukan hal ketiga ini. Apa itu? Yaitu mengukur seluruh indikator rasio. Karena kembali lagi, kami menyarankan penggunaan pendanaan digital ini untuk permodalan usaha. Sehingga kamu bisa hitung nih indikator rasionya. Kamu bisa hitung seluruh potensi revenue yang dihasilkan dari modal yang kamu keluarkan itu. Kamu hitung seluruh potensi pengeluarannya, termasuk bunga pinjamannya, termasuk pokok pinjamannya, termasuk asumsikan kalau seandainya ada denda keterlambatan pembayarannya. Semua indikator rasio itu kamu hitung dan kamu pastikan apakah layak saya mengajukan pendanaan digital. Oke, kami akan kasih gambaran beberapa indikator rasio yang perlu kamu hitung sebelum kamu mengajukan pinjaman. Entah itu pinjaman online, pinjaman digital, atau pinjaman ke bank pihak ketiga dan lain sebagainya. Ini bisa kamu gunakan. Satu, ada yang namanya DER, Debt to Equity Ratio, yaitu untuk mengukur seberapa besar modal kamu itu bergantung pada hutang.
Sehingga dia lower better, makin besar makin jelek gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini namanya DSCR, Debt Service Coverage Ratio, yaitu untuk mengukur seberapa besar kemampuan bisnis kamu dalam membayar pokok hutang. Itu yang kedua, DSCR. Yang ketiga, ada yang namanya current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan aset lancar kamu dalam membayar kewajiban lancar. Kemudian ada yang namanya ICR, Interest Coverage Ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan bisnis kamu dalam bayar bunganya, gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya ROI, Return on Investment. Jadi untuk mengukur kemampuan bisnis kamu dalam memberikan return. Nah, minimal 5 indikator ini penting banget kamu untuk kamu hitung, gitu ya. Sehingga kamu dapat pastikan bahwa permodalan ini layak untuk kamu ajukan. Nah, untuk menghitung itu ada yang namanya uji kelayakan bisnis atau feasibility study. Di video berikutnya kami akan bantu kamu dalam membuat sebuah format khusus gitu ya untuk membuat uji kelayakan bisnis. Di situ kamu bisa menghitung potensi revenue, potensi pengeluaran, pokok hutang yang harus kamu bayar, bunga yang harus kamu keluarkan, kemudian seluruh biaya-biaya lainnya, sehingga muncullah nanti indikator-indikator rasio. Ada simulasi laba rugi, ada simulasi neracanya, ada simulasi cash flow-nya, sampai kamu dapat kesimpulan dengan saya bangun bisnis ini dan kemudian saya mengajukan pinjaman ke sini, bisnisnya layak apa tidak. Setelah kamu memastikan bahwa rencana bisnis kamu sudah layak dan kamu sudah mengajukan pinjaman ke pihak ketiga, ada satu hal yang penting juga, sangat penting malah, yaitu memiliki laporan keuangan yang rapih dan sesuai standar akuntansi. Nah, ini sudah kita bahas nih, di banyak video propreneur itu sudah dibahas. Dan kita ya tekankan berulang-ulang gitu ya, bahwa memiliki laporan keuangan yang rapih dan sesuai standar akuntansi is a must. Apalagi buat kamu yang sudah mengajukan pendanaan ke pihak ketiga, itu sudah sangat penting kamu miliki, biar kamu bisa ngawasin ini kemampuan bayar dari bisnis saya ini masih kuat gak nih, bayar hutang, bayar bunga, dan lain sebagainya. Caranya gimana? Gampang. Kami sudah bikinkan sebuah format Excel, laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Kamu tinggal klik link di bawah, tinggal download, tinggal pakai, nanti kami bantu untuk cara pakainya. Oke, kami akan coba rangkum ya tips and trick atau do's and don'ts yang perlu kamu lakukan sebelum kamu mengajukan fintech lending atau pendanaan digital tadi. Kenapa? Kami tekankan lagi, pengajuan pendanaan melalui pendanaan digital itu memiliki resiko yang sangat tinggi dengan interest atau bunga yang juga cukup tinggi gitu ya, sehingga kami tekankan lagi. Satu, kamu harus punya yang namanya laporan keuangan yang rapi dan sesuai standar akuntansi. Tadi kita sudah bahas. Yang kedua, kamu harus pisahkan pencatatan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Itu akan tersolusikan kalau seandainya kamu punya yang pertama, kamu punya laporan keuangan yang rapi, otomatis nanti akan terpisah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu harus pilih fintech lending yang legal. Jangan ambil yang tidak tahu asal-usulnya. Jangan ambil yang tidak terdaftar di OJK. Jadi kamu bisa cek di websitenya OJK. Semua yang terdaftar di situ itu artinya sudah mendapatkan izin dari OJK. Itu yang ketiga. Yang keempat, kamu harus gunakan itu sebagai permodalan bisnis. Jangan pernah gunakan pendanaan digital untuk kegiatan konsumtif. Gunakan untuk kegiatan bisnis. Kemudian yang keempat, kamu harus hitung potensi returnnya. Ini return yang akan saya hasilkan dapat mampu nggak membayar bunganya. Kemudian dengan bayar bunganya masih ada lebihnya nggak gitu ya. Dan terakhir yang paling penting, kamu harus lakukan evaluasi secara berkala. Bisnisnya bagus apa tidak, kamu pantau terus dan pastikan secara cash flow-nya itu aman. Oke, teman-teman semuanya, pendanaan digital ini dapat menjadi sebuah alternatif solusi agar teman-teman dapat scale up lebih cepat gitu ya dalam mendapatkan pendanaan, sehingga mempercepat proses scale up bisnis. Namun alternatif ini bukanlah jalan yang dapat teman-teman ambil tanpa persiapan yang matang.
Sehingga video ini kami buat bukan untuk mengajak teman-teman atau menganjurkan teman-teman untuk mengajukan pendanaan digital, tapi untuk mengajarkan teman-teman ketika teman-teman mengambil solusi ini, ada step yang harus dilewati, ada simulasi yang harus dibuat, ada rasio yang harus dihitung, ada calculation yang harus dipastikan sebelum teman-teman mengajukan. Kenapa? Karena fintech lending itu bukan a shortcut way to success, tapi a tools for financial planning gitu ya, untuk financial planning yang lebih baik. Itu aja teman-teman semuanya buat video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu dukung dan support YouTube channel Propreneur dengan selalu komen, like, and subscribe. Thank you, bye-bye.